Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa nasta'inuhu ala umuri dunya wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 ada yang beranggotakan 4 kelompok, yaitu saya sendiri Lutfiah Fatma Sujanto, dan ada rekan saya Henry Setiono, Ahmad Subarna, dan Muhammad Rizal. Langsung aja ya, saya akan menjelaskan yang bagian A-nya. Pengertian kualifikasi akademik. Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi kualifikasi akademik itu adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang apapun di pendidikan dan sebagai pelajar pengajaran administrasi juga. Pendidikan yang diperoleh dari pendidikannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada pada pasal 28 ayat 2. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu standar kualifikasi akademik guru profesional di Indonesia. Yang pertama, kualifikasi akademik guru profesional di Indonesia melalui jalur formal. Jalur pendidikan formal ini, seperti yang kita ketahui, banyak sekali. Yang pertama ada di tingkat PAUD, TK atau RA, kemudian meningkat ke sekolah dasar, MI, dan seterusnya SMP, MTS, kemudian SMA atau MA, sampai ke SLB-nya, SD SLB, SMP SLB, dan SMA SLB ataupun SMK-nya. Baik, yang pertama ada di Indonesia ini, jalur formal ini, yang pertama dari TK ya, TK, PAUD, itu sama, semua guru minimal memiliki diploma D4 atau S1 sesuai dengan jurusannya. Kemudian yang kedua ada SD atau MI, di sana ada PGSD, PGMI. Itu harus memiliki standar kualifikasi standar diploma D4 dan atau S1 sesuai dengan jurusannya. Kalau misalkan ada jurusan di MI itu bahasa Arab, maka si guru harus memiliki ijazah atau sesuai dengan jurusan yang kuliah bahasa Arab. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat SMP atau MTS pun sama seperti SD, memiliki diploma minimal D4 atau S1 dan seterusnya. Kemudian SMA pun juga sama, memiliki diploma minimal D4 dan S1 ataupun S1. Kemudian ada pun juga SDLB, SMPLB atau SMALB, itu pun sama, harus memiliki gelar sarjana yang sesuai dengan SLB, minimal diploma D4 atau S1. Kemudian yang kedua yaitu kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi, itu dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan.
Uji kelayakan dan kesetaraan ini bagi yang memiliki keahlian tanpa ijazah dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Terima kasih. Saya Ahmad Subarna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi dan standar kompetensi guru. Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemudian untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Adapun kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta bertanggung jawab dan layak. Secara singkat, kompetensi bagi guru dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan wewenang guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Ada sekurang-kurangnya 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itu kompetensi profesional, kedua kompetensi pedagogik, ketiga kompetensi. Yang ketiga itu ada kompetensi kepribadian, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Untuk yang nomor pertama itu ada kompetensi profesional. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar, mengajar, serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru yang profesional. Yang kedua itu ada kompetensi pedagogik. Kemampuan pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang harus dikuasai guru. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Kompetensi pedagogik diperoleh melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis baik pada masa prajabatan maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh minat, bakat, dan potensi keguruan lainnya masing-masing individu yang bersangkutan. Terus ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, yakni bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, sehingga sebagai guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Lalu yang keempat ada kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikasi guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara harmonis peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan, serta dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Adapun 3 komponen yang memungkinkan seseorang membangun dan menjalani hubungan yang positif dengan teman sebayanya. Anak-anak yang sangat disukai dan dinilai berkompetensi sosial adalah orang tua dan guru-guru pada umumnya mampu mengatasi kemarahan dengan baik maupun merespon secara langsung, melakukan cara-cara yang dapat meminimalisir konflik yang lebih jauh dan mampu mempertahankan hubungannya. Hal-hal yang paling disepakati oleh para ahli psikologi sebagai aspek kompetensi sosial anak adalah perilaku prososial atau prosocial orientation, sesuka menolong, dermawan, dan empati. Aspek prosocial orientation terdiri dari kedermawanan, empati, memahami orang lain, dan penanganan konflik, dan suka menolong. Aspek sosial terdiri dari aktif untuk melakukan inisiatif dalam situasi interaksi sosial. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rijal yang akan menjelaskan bagian akhir D, standar kompetensi guru pada mata pelajaran di SD, SMP, SMA sederajat.
Adapun ada 17 poin ya. Yang pertama, poin pertama, kompetensi guru pada mata pelajaran pendidikan agama pada SD, SMP, SMA sederajat. Poinnya menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi guru pada mata pelajaran PKN. Adapun poinnya memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, kompetensi guru mata pelajaran seni budaya. Adapun poinnya menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan. Nomor 4, kompetensi guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun poinnya menjelaskan aspek kinesiologi dan kinerja fisik manusia, menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latihan. Yang kelima, kompetensi guru mata pelajaran matematika. Adapun poinnya menggunakan logika matematika, menggunakan konsep-konsep geometri. Terus selanjutnya yang nomor 6 ya. Yang nomor mata pelajaran teknologi TIK, teknologi informasi dan komunikasi, mengolah kata word processing dengan komputer personal, membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual dan interpersonal. Adapun poin nomor 7, kompetensi guru mata pelajaran IPA. Adapun poinnya menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam. Adapun poin nomor 8, kompetensi guru mata pelajaran biologi pada SMA sederajat, memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta penerapannya secara fleksibel. Adapun yang nomor 9, kompetensi guru mata pelajaran fisika pada SMA sederajat, memahami struktur termasuk hubungan fungsional antar konsep ilmu fisika dan ilmu-ilmu lain yang terkait, bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum fisika. Adapun yang poin nomor 10, kompetensi guru pada mata pelajaran kimia pada SMA, menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam, memahami struktur termasuk hubungan fungsional antar konsep ilmu kimia dan ilmu-ilmu lain yang terkait. Adapun nomor 11, kompetensi guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS baik dalam ruang lingkup lokal, nasional, maupun global. Nomor 12, kompetensi guru mata pelajaran ekonomi pada SMA, membedakan pendekatan-pendekatan ekonomi, menunjukkan manfaat-manfaat mata pelajaran ekonomi. Nomor 13, kompetensi guru mata pelajaran sosiologi pada SMA sederajat, memahami langkah-langkah kerja ilmuwan sosial, menunjukkan manfaat mata pelajaran sosiologi. Nomor 14, kompetensi guru mata pelajaran antropologi pada SMA, membedakan jenis-jenis antropologi, menunjukkan manfaat mata pelajaran antropologi. Nomor 15, kompetensi guru mata pelajaran geografi pada SMA, menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi. Adapun nomor selanjutnya, nomor 16, kompetensi guru pada mata pelajaran sejarah. Yang pertama, menguasai pelajaran materi sejarah secara luas dan mendalam. Nomor 17, kompetensi guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Poinnya, memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa, memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan saya sudah menjelaskan dan mempresentasikan materi ini. Selanjutnya saya akan beri kesimpulan di materi ini. Dalam dunia pendidikan, guru itu sangat penting di menempati posisinya. Dan guru juga merupakan tonggak pendidikan yang akan mencetak manusia-manusia yang dia akan mendatang. Nah, pada masa ini dan pada masa mendatangnya, guru juga dalam profesinya harus memiliki potensi-potensi
dan kompetensi yang telah ditentukan. Semua itu dilakukan supaya berkualitas dan mencapai tujuan dalam pendidikan itu. Terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian, dan yang keempat terakhir kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru dan sesuai dengan standarnya yang ditentukan masing-masing. Dengan keempat kompetensi tersebut diharapkan guru meningkatkan kualitas pendidikan pada zaman kali ini, atau tergantung zamannya ya, harus berkualitas dalam mendidiknya, dan guru juga harus memiliki kompetensi 4 tersebut. Terima kasih dari kelompok kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.